Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevri Lutfiati, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas C, semester 2. Di sini, insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai penundukan sukarela dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH, dan Bapak Dian Rahmat Gumelar, SHMH. Sebelum saya memaparkan materi mengenai penundukan sukarela, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari hukum perdata. Sebab dalam penundukan sukarela ini banyak eh, membahas mengenai hukum perdata dan mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya-tanya apa pengertian dari hukum perdata. Maka dari itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian hukum perdata. Namun, sebelum mengulas lebih jauh mengenai pengertian hukum perdata, terlebih dahulu harus dibedakan istilah hukum perdata dalam dua macam pengertian, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Nah, hukum perdata material ini sering juga disebut dengan hukum perdata saja. Sedangkan hukum perdata formal atau formil itu lazimnya disebut dengan hukum acara perdata. Saya mengutip pengertian hukum perdata ini dari bukunya dosen pengampu dari Pengantar Hukum Indonesia ini, yaitu Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi 2021. Nah, hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang berlaku di Indonesia ini tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau BW yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum perdata ini mulai berlaku pada tahun 1859. Nah, mengenai hukum perdata menurut para ahli, apa sih hukum perdata itu? Saya di sini mengambil pengertian dari Profesor R. Subekti SH yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Selanjutnya, menurut Mr. Paul Scholten, hukum perdata yaitu hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Untuk pengertian yang lebih sempurna, hukum perdata yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antar subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Nah, seperti itu tadi pengertian dari hukum perdata. Selanjutnya kita masuk kepada penundukan sukarela. Pembahasan mengenai penundukan sukarela. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama singkat mengenai tunduk dengan sukarela, kemudian tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, yang selanjutnya tunduk secara sukarela kepada sebagian hukum perdata Eropa, dan tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu atau dianggap tunduk secara diam-diam. Untuk tunduk dengan sukarela, saya ini mengutip dari bukunya Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia tahun 2013, yang mana pada mulanya menurut pasal 75 ayat 4 RR lama yang kemudian diubah menjadi pasal 131 ayat 4 menyatakan bahwa bagi orang Indonesia asli, pribumi atau bumi putra dan timur
asing sepanjang mereka belum ditempatkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan mendudukan diri pada hukum yang berlaku untuk Eropa. Peraturan pendudukan diri diatur dalam STB 1917 nomor 12 Junto 528. Berdasarkan ketentuan pasal 131 IS ayat 4, maka dibuatlah peraturan tentang penundukan sukarela ke dalam hukum perdata Eropa yang diatur dalam STB 1917 nomor 12 Junto 528. STB 1917 nomor 12 Junto 528 ini pada mulanya akan diperuntukkan golongan bukan Eropa, yaitu untuk golongan pribumi atau bumi putra dan timur asing. Setelah dikeluarkannya STB 1917 nomor 12 dan STB 1924 nomor 556 dan 557 yang memberlakukan seluruh hukum perdata Eropa untuk golongan timur asing Tionghoa maupun bukan Tionghoa dengan perkecualian hukum adat yang tertentu. Selanjutnya STB 1917 nomor 12 hanya berlaku terhadap golongan pribumi yang mana golongan pribumi saat itu masih berlaku hukum adatnya. STB 1917 nomor 12 menentukan adanya 4 macam pendudukan sukarela ke dalam hukum perdata Eropa. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu tunduk secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa. Ketentuan dicantumkan dalam pasal 1 sampai 17. Saya mengutip penjelasan ini dari bukunya Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia tahun 2018. Berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu pasal 1 sampai 17, tidak setiap orang dari golongan bumi putra atau orang Indonesia dan yang dipersamakan dapat tunduk secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa. Maksudnya, terhadap pendudukan itu mempunyai larangan sebagai pengecualian. Adapun larangan dan pengecualian, yang pertama, laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang. Hal ini berkenaan dengan asas hukum keluarga yang monogami. Kemudian selanjutnya, wanita yang bersuami. Dalam hukum perkawinan mengandung asas kesatuan hukum suami yang berlaku bagi kehidupan. Dengan sahnya suatu perkawinan, maka suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai anggota keluarga akan mengikuti suami. Jadi, tidak mungkin bagi seorang istri akan berlaku hukum Eropa sedangkan suaminya berlaku hukum adat. Seperti itu. Yang ketiga, anak di bawah umur. Menurut hukum perdata Eropa, anak yang kurang dari 21 tahun itu dianggap belum dewasa. Yang lazimnya disebut sebagai anak di bawah umur. Selama usia itu belum dipenuhi, dirinya masih di bawah kekuasaan orang tua dan dinyatakan belum mampu atau on bekwam melakukan tindakan hukum sendiri termasuk keperdataan. Yang keempat, orang di bawah pewali. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan atau tidak melakukan tindakan atau tidak normal daya pikirnya, ia akan berada di bawah asuhan wali. Kepadanya tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena keadaan yang dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum sendiri itulah seseorang yang berada di bawah pewali termasuk yang dilarang tunduk. Kemudian selanjutnya, tunduk secara sukarela kepada sebagian hukum perdata Eropa. Artinya, orang yang melakukan tindakan ini di kemudian hari berlaku baginya sebagian hukum perdata Eropa. Menurut pasal 18 sampai dengan 25, pendudukan sebagian ini seperti yang berlaku bagi golongan timur asing bukan Tionghoa, STB 1924 nomor 556. Misalnya, hukum kekayaan atau harta benda dan hukum waris testamenten tidak termasuk hukum keluarga dan waris tanpa wasiat. Pendudukan ini hanya bagi golongan bumi putra.
atau golongan Indonesia ya. Kemudian bagi mereka yang tunduk kepada sebagian hukum perdata Eropa dalam tingkah laku hukum sehari-harinya yang berkenaan dengan hukum kekayaan dan pewarisan, dengan wasiat berlaku ketentuan-ketentuan hukum perdata Eropa. Akan tetapi, dalam bidang hukum lainnya mengenai keperdataan akan tetap berlaku hukum adatnya. Yang ketiga, tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu. Tindakan penundukan hukum tertentu ini merupakan penundukan asli. Artinya, ialah penundukan ke dalam hukum perdata Eropa yang pertama-tama dibuka bagi mereka yang baginya tidak berlaku hukum perdata Eropa. Bagi yang melakukan penundukan tertentu ini, yang bersangkutan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dan akibat hukum yang terjadi di kemudian hari dikuasai oleh hukum Eropa. Ketentuan yang mengatur penundukan mengenai tindakan hukum tertentu terdapat di dalam pasal 26 sampai 28. Dikehendaki melakukan suatu pernyataan dengan akta di bawah tangan yang dilengkapi oleh pernyataan seorang notaris. Tindakan hukum yang dapat dilakukan hanya berkenaan dengan hukum kekayaan dan hukum waris wasiat. Dalam menjalankan pendudukan ini, baru akan ada suatu penundukan kalau melakukan itu tindakannya merupakan suatu peristiwa hukum, misalnya membuat wasiat di hadapan seorang notaris. Itu mengenai tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa terhadap suatu tindakan hukum tertentu. Selanjutnya, penundukan anggapan atau penundukan secara diam-diam. Penundukan secara diam-diam ini jelas berbeda dengan penundukan hukum tertentu, yaitu dalam prosedurnya. Pihak yang dianggap tunduk secara diam-diam tidak perlu membuat akta di bawah tangan. Tindakan yang dilakukan itu secara sadar seperti sudah merupakan bagian dari tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa disadarinya sebenarnya telah melakukan tundukan kepada aturan-aturan hukum perdata Eropa. Keadaan itu menyangkut menyangkut tentang aturan-aturan hukum kekayaan yang tidak diatur dalam hukum adat. Misalnya, membeli karcis kereta api, menerima surat berharga, menandatangani surat wesel, dan sebagainya. Ketentuan pendudukan secara diam-diam ini dicantumkan dalam pasal 29. Nah, sejak berlakunya penundukan secara sukarela itu, ketentuan pasal 13 AB menjadi tidak berlaku. Penggunaan istilah golongan bumi putra dalam peraturan penundukan berubah menjadi golongan Indonesia dan golongan timur asing. Setelah Reglement baru berlaku tahun 1920. Selain itu, karena sebelumnya telah berlaku S 1855 nomor 79, pihak yang disamakan dengan orang Indonesia yang sifat peraturannya bertentangan dengan S 1917 nomor 12 melalui S 1924 nomor 556 peraturan S 1855 nomor 79 dicabut. Selanjutnya juga ada pembahasan mengenai peraturan hukum perdata bagi orang-orang Cina. Bagi orang Cina, setelah Hindia Belanda melaksanakan politik hukumnya melalui AB, dalam kenyataannya banyak hambatan dialami, terutama untuk kepentingan orang-orang Belanda. Maka direncanakan bagi orang-orang Cina dibuat peraturan tersendiri mengenai keadaan hukum perdatanya. Melalui S 1917 nomor 129 berlaku sejak tanggal 1 Mei 1919 terhadap orang-orang Cina dinyatakan berlaku hampir semua ketentuan hukum dalam Gerlich Wetboek dan Kophandel Hindia Belanda dan peraturan kepailitan. Berarti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terdiri dari hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris wasiat atau testameter. Dengan demikian, maka
ketentuan-ketentuan hukum adat Cina dalam bidang hukum perkawinan tidak berlaku tidak berlaku lagi. Mereka harus melakukan perkawinan sesuai ketentuan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Akan tetapi, bagi hukum adat Cina yang masih berlaku dan diatur dalam S 1917 nomor 129 mengenai hal-hal berikut. Yang pertama itu mengenai pemungutan anak adopsi. Adopsi ini dimaksudkan untuk melangsungkan atau melanjutkan hidup berkeluarga bagi yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dengan memungut anak laki-laki, keluarga itu mempertahankan kehidupan. Hal ini karena anak laki-laki bagi hukum adat Cina merupakan keturunan yang dapat mengganti kedudukan orang tuanya. Namun, hukum perdata Eropa tidak mengenal hukum adopsi ini. Yang kedua, mengenai kongsi. Kongsi ini adalah suatu bentuk perusahaan sebagai badan hukum yang hampir sama dengan perseroan. Dalam perkembangannya, kongsi ini tahun 1929 tidak diakui lagi sebagai badan hukum. Dengan adanya peraturan yang dicantumkan dalam S 1917 nomor 129 ini, orang-orang yang disamakan dengan orang Indonesia lainnya, kemudian dikenal dengan sebutan golongan timur asing setelah berlakunya Reglement baru tahun 1920. Tetap berlaku hukum adatnya, kecuali mereka tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa. Demikianlah pemaparan saya mengenai uh, pendudukan sukarela. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu para teman-teman, para pendengar dalam memahami penundukan sukarela yang pembagian-pembagiannya itu ada tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, kemudian ada tunduk secara sukarela kepada sebagian hukum perdata Eropa, dan ada tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu atau dianggap tunduk secara diam-diam. Baiklah, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.